Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul kembali walaupun hanya lewat virtual. Shalawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman, sebagaimana kita tahu, kita kan ada tugas untuk mempraktekkan rancangan parenting dari ibu dosen kita. Nah, sebelum itu kami dari kelompok 7, yaitu saya sendiri Nurvita Sari dalam praktek ini berperan sebagai ibu guru dan teman saya Putri dan Poppy berperan sebagai orang tua. Nah, pada kegiatan parenting kali ini kami mempraktekkan tentang hari konsultasi. Nah, kelompok kami, kelompok 7, pada video ini akan mempraktekkan rancangan parenting tentang hari konsultasi antara guru dan orang tua murid. Yang mana bisa langsung ibu dan teman-teman saksikan praktek kami. Baiklah, mungkin kami langsung saja mulai pada prakteknya. Saya langsung saja berperan sebagai ibu guru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibunya anak murid saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Putri dan Ibu Poppy walaupun hanya via Zoom. Bagaimana kabarnya malam ini, Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Ibu kita. Nah, seperti yang sudah kita bahas dan kita lakukan perjanjian antara Ibu Putri dan Ibu Poppy, kita melakukan konsultasi antara saya dan Ibu Putri dan Ibu Poppy, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mengeluarkan unek-unek dari unek-unek dari Ibu Putri atau Ibu Poppy yang selama pandemi atau semesteran ini ingin bertanya atau ingin mengetahui permasalahan dari anak-anak ibu semua gitu, yang mana ibu-ibu dapat bertanya melalui saya pada pertemuan kita di virtual Zoom kali ini. Kita melakukannya kan pelaksanaan parenting ini kan secara individual ya. Jadi saya sengaja mengundang Ibu Putri dan Ibu Poppy dalam pertemuan virtual ini untuk melakukan dan mengadakan kegiatan parenting tersebut. Yang mana mungkin kepada ibu-ibu bisa menyampaikan pertanyaan, unek-unek atau keluh kesahnya, saya persilahkan. Ada ibu-ibu yang ingin ditanyakan pada hari konsultasi kita ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, iya Ibu Putri. Ibu Poppy atau Ibu Putri dulu nih? Ibu Poppy saja dulu, Bu. Lanjut Ibu Poppy. Baik, terima kasih. Kepada Ibu Poppy, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Anjani Putri. Baiklah, saya merupakan seorang wakil dari wali murid yang ada di virtual ini. Saya ingin izin bertanya kepada Ibu Vita, yang mana pertanyaan saya di sini yaitu menurut Ibu atau
Bagaimana cara agar komunikasi antara orang tua dan anak itu terjalin dengan baik? Karena terkadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan anak juga sibuk dengan kegiatannya bersama teman-teman. Baiklah Bu, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara agar komunikasi antara orang tua dan anak terjalin dengan baik, karena terkadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan anak juga sibuk dengan kegiatan dan teman-temannya. Apakah betul seperti itu pertanyaannya, Ibu? Iya Bu, betul sekali. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan langsung coba jawab saja. Yang pertama, Ibu perlu memanajemen waktu gitu. Ibu bisa menentukan skala prioritas dan fokusnya Ibu dalam berkegiatan dan beraktivitas sehari-hari dengan anak, sehingga Ibu dapat mengatur dan menyesuaikan skala prioritas Ibu ini bagaimana, kegiatan Ibu sehari-hari bagaimana, sehingga Ibu waktunya bekerja, waktunya mengurus anak. Jadi pertama sekali kita menentukan skala prioritas. Jadi kalau misalnya waktunya Ibu bekerja nih, melakukan pekerjaan rumah tangga, tentu tidak memungkinkan untuk berkomunikasi dengan baik dengan anak gitu. Nah, Ibu bisa mengajak anak Ibu berbicara pada waktu-waktu senggang, pada waktu-waktu luang, mungkin pada malam hari sebelum anak Ibu tidur gitu. Jadi Ibu bisa menanyakan bagaimana hari ini, bagaimana kegiatan anak hari ini. Jadi tidak, masa iya gitu ya Bu ya, 24 jam satu hari Ibu sibuk terus, anak Ibu juga main terus. Tentu tidak, tentu ada skala-skala prioritas dari Ibu sendiri gitu. Mungkin Ibu selain Ibu rumah tangga juga Ibu karir gitu. Jadi tentu banyak kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang Ibu lakukan. Jadi mungkin Ibu Ibu bisa menentukan skala prioritas. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada Ibu Poppy, bagaimana? Apakah mungkin jawaban saya cukup untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Poppy? Baiklah, terima kasih sekali Bu Vita sudah memberikan saran yang baik untuk masalah yang saya hadapi. Baiklah, saya akan mencoba saran dari Bu Vita agar komunikasi antara saya dan anak juga terjalin menjadi lebih baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya, iya sama-sama. Selanjutnya, bagaimana Ibu Putri? Ada pertanyaan juga dari Ibu Putri? Ada Ibu, kebetulan ada yang ingin saya tanyakan juga, ingin sharing juga dengan Ibu, gitu kan? Yang ingin saya tanyakan yaitu yang pertama itu Ibu, bagaimana mengatasi kebiasaan anak yang ketika mau makan itu harus ada HP gitu Bu. Soalnya anak saya mengalami hal itu Ibu. Jadi mohon solusinya Ibu. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaannya bagaimana mengatasi kebiasaan anak yang ketika mau makan harus ada HP. Baiklah, saya akan coba jawab ya Bu ya. Yang pertama sekali kita sadari dulu dari awal Ibu. Apakah dari awal ini Ibu membiasakan anak Ibu kalau saat makan tuh ada HP atau bagaimana Bu? Ibu, soalnya itu anaknya tuh kurang fokus, nggak bisa fokus Ibu. Jadi kalau ketika mau makan itu dia harus ada sesuatu yang membuat dia fokus, baru bisa dia makan, dikasih makan Ibu. Kayak gitu anaknya. Baik, jadi
Selain itu kita juga harus lihat Ibu, apakah anak nih main HP saat makan, apa dampaknya gitu? Apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif gitu? Misalnya saat bermain HP nih, Ibu memberi anak makan jadi makin mudah atau malah mengalami kesulitan atau bagaimana? Jadi kita lihat dulu bagaimana dampak positif dari bermain HP saat makan. Misalnya Ibu anak Ibu main HP nih saat makan, terus ibunya nyuapin anak nih, bisa kan? Atau mungkin terganggu atau bagaimana Bu? Tidak Bu, jadi dengan dihidupkannya HP itu dia mendengarkan lagu anak-anak kan Bu, yang usianya, jadi dia tuh jadi makin mudah memberinya makan Bu, nggak terasa itu nasinya itu cepat habis gitu Bu. Kalau nggak dikasih HP dia tuh nggak habis makanannya jadinya Bu, gitu. Nah, berarti kita kembalikan kepada ibu sendiri. Kalau misalnya rasanya dengan anak ibu dialihkan perhatiannya ke HP, makannya jadi lancar dan berdampak positif, jadi gimana salahnya gitu Ibu? Bagaimana Ibu? Cukup dengan jawaban saya? Baik, terima kasih Ibu atas sharing-sharing pengalamannya. Baik, cukup. Terima kasih Bu Vita. Ya, mungkin kita lanjutkan kepada Ibu Popi. Ada lagi mungkin yang mau dikonsultasikan, yang mau ditanyakan? Apa aja unek-uneknya keluarkan Bu? Ya Bu, terima kasih. Masih ada Bu yang ingin saya tanyakan. Ya baik, jadi Ibu. Seperti ini Bu. Anak saya kalau misalnya mau pergi sekolah itu agak malas Bu. Jadi iya baik. Tolong solusinya Bu. Jadi tolong solusinya. Nah, mengatasi anak yang malas ke sekolah. Oke, baik. Mohon maaf Ibu Vita, suaranya masih mute. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin kesalahan kita secara virtual dimaafkan saja ya Bu ya. Kita lanjutkan. Mengatasi anak yang malas ke sekolah. Yang pertama itu kita perhatikan terlebih dahulu penyebab. Kita harus tahu apa yang menyebabkan anak itu malas untuk pergi ke sekolah. Sejauh ini apakah Ibu Popi udah bertanya langsung kepada anak kenapa dia malas ke sekolah atau bagaimana Bu? Sudah Bu. Apa katanya Bu? Apa alasannya dia tidak mau? Apa alasannya Bu? Terkadang anak itu merasa lelah Bu. Merasa lelah. Oh berarti alasannya alasan fisik. Jadi kita tahu gitu. Dengan mengetahui alasan kita dapat memberikan solusi gitu. Jadi kalau misalnya alasannya dia malas ke sekolah itu karena dijahili teman. Jadi dia tidak mau lagi pergi ke sekolah karena temannya itu suka jahilin dia. Tapi kalau misalnya karena dia lelah atau karena dia kecapean atau karena dia bosan atau hanya tidak mau datang ke sekolah, mungkin dari ibu bisa memberi pengertian dengan membicarakan kepada anak secara baik-baik gitu. Terus jangan memberikan anak tuh doktrin-doktrin atau perkataan-perkataan yang membuat anak tuh semakin tidak mau pergi sekolah. Misalnya gini, kalau kamu nggak pergi sekolah, ntar kamu nggak pintar, ntar kamu nggak ini, ntar kamu nggak itu. Jadi kita kenali dulu apa penyebabnya, kemudian baru dapat kita temukan solusinya Bu. Ya, saya kembalikan Bu, apakah cukup jawaban dari saya? Sangat cukup sekali Bu, saya sangat memahaminya. Semoga dapat saya praktekkan untuk selanjutnya. Terima kasih Bu. Iya, semoga anaknya tidak malas lagi ya Bu pergi sekolah. Tapi saya lihat anak Ibu alhamdulillah rajin-rajin saja pergi ke sekolahnya. Mungkin beberapa hari karena pandemi juga kali ya Bu ya.
Ya mungkin itu Bu. Semoga rajin sekolah lagi anak saya. Ya baik. Ibu Putri bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Masih tentang asupan makanan juga nih Bu. Nah, jadi anak saya itu Bu, dia tuh makan nasinya tuh lauknya tuh hanya telur Bu, hanya telur pendampingnya tuh kan Bu. Jadi kalau nggak makan nasi, kalau nggak pakai rebusan telur gitu Bu, dia nggak suka, nggak mau makan itu, kayak misalnya dikasih lauk dia nggak mau makan gitu. Jadi yang saya tanyakan itu Bu, apakah gizi anak saya itu tercukupi Bu? Tapi kadang-kadang dia juga mau dicampur dengan sayur kok Bu. Yang saya tanyakan itu Bu. Baik Bu, apa pertanyaan? Ya. Pertanyaannya tadi apakah gizi anak ibu tercukupi? Walaupun setiap harinya hanya makan telur, wortel, ataupun kentang. Ya sebelumnya kita harus mengerti dan tahu dulu apa itu arti dari makanan bergizi itu sendiri. Nah, apa itu makanan bergizi? Ya, kita sama-sama tahu ya Bu ya, makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Tujuan kita mengkonsumsi protein, karbohidrat, dan vitamin tadi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga badan kita agar tetap sehat dan berkembang dengan baik ya Bu ya. Jadi kalau misalnya hanya makan telur, wortel ataupun kentang, berarti apanya yang kurang Bu? Apanya yang kurang? Lemak hewaninya ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin kurang tercukupi. Jadi dari ibu mungkin lebih harus harus lebih kreatif lagi gitu dalam memilih menu untuk makanan si kecil gitu. Mungkin karena dibiasakan juga kali ya Bu ya, karena makan dari ibu mungkin telur, kentang, wortel gitu. Jadi lebih baik dicobakan dulu ke yang lainnya. Ibu bisa loh membuat menu gitu, menu harian untuk anak gitu. Ibu bisa tetapkan hari Senin menunya ini, hari Selasa menunya ini. Jadi anak tuh tahu juga, Bunda besok masaknya menunya ini, hari ini Bunda menunya ini gitu. Jadi dicoba dulu ya Bu ya, bikin menu seminggu itu. Iya Bu. Mungkin itu Bu jawaban dari saya. Bagaimana Ibu? Cukup? Baik, terima kasih Bu atas ilmu barunya. Untuk saya lebih harus coba kreatif lagi untuk membuat menu-menu baru untuk anak saya tentunya. Baik, terima kasih Bu. Iya, ini kita sudah sampai di penghujung ya. Sebagaimana kita sepakati Bu, mungkin satu pertanyaan lagi dari Ibu Poppy dan satu lagi dari Ibu Putri ya. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu kita kepada Ibu Poppy, disilakan untuk pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya Ibu. Jadi seperti ini Bu. Masalahnya Bu, kalau misalnya di rumah tuh anak tuh kalau diajarkan oleh orang tuanya itu agak kurang nyambung lah tuh Bu. Jadi bagaimana cara orang tua agar anak nyaman ketika diajarkan oleh orang tua di rumah Bu, dan juga pelajaran atau yang diajarkan oleh orang tua tersebut bisa dipahami oleh anak atau dimengerti oleh anak. Baik Bu, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi kita persingkat ya Bu. Jadi pertanyaannya, jelaskan apa saja yang bisa kita lakukan agar anak nyaman belajar di rumah. Yang pertama sekali kita harus menentukan waktu Bu, waktunya. Jadi mau belajar nih pagi, sore, apa malam gitu. Jadi kita harus tentukan waktunya gitu. Kalau waktunya pagi, berarti pagi gitu. Jadi kalau bisa dalam sehari itu jangan mendesak atau
mendoktrin anak tuh untuk belajar terus gitu. Jadi kita harus tentukan waktunya, terus areanya, misalnya di ruang tamu atau mungkin di taman. Jadi kita harus mencari area dan waktu yang pas gitu untuk belajar dengan si kecil ini Bu ya. Areanya mendukung gitu. Jadi kok nggak mungkin kan Bu ya kita belajar dengan anak tuh di rumah tuh ribut-ribut gitu. Ini ngomong, itu ngomong, jadi anak tuh kesal sendiri bawaannya. Terus jangan dipaksa gitu untuk anak-anak TK dan anak PAUD kita ini kan tidak suka ya Bu ya yang namanya pemaksaan. Jadi kita selembutnya, sebisanya kita gitu. Jadi setelah kita atur waktu, setelah kita sediakan tempat yang nyaman, mudah-mudahan anaknya bisa dan mau belajar gitu. Ya udah, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan pada Ibu Poppy. Baik Bu, tapi kalau misalnya sudah disediakan tempat yang nyaman atau yang lainnya Bu, tapi anak tetap merasa gelisah ketika diajarkan oleh orang tuanya Bu. Merasa gelisah. Jadi kita sudah tentukan waktu, sudah tentukan tempat yang nyaman, tapi masih gelisah. Kita tanyakan ke anak itu apa penyebab anak tuh gelisah. Ada terdengar Bu? Mungkin jaringan ya Bu ya, sinyal dan waktu Zoom kita juga terbatas. Iya. Bu, ada terdengar Bu? Jelas sekali Bu kita. Lanjut Ibu. Oke, baik Bu. Mohon maaf ya Bu, karena virtual seperti ini kita ada gangguan-gangguan sinyal di rumah kita masing-masing. Ya, nggak masalah Bu. Dia apa ya Bu? Masih apa tadi Bu? Masih terganggu atau masih apa tadi? Masih belum fokus Bu. Lupa saya Bu. Oh, masih belum fokus. Mungkin Ibu bisa tanya sama anaknya, kenapa gelisah, kenapa gitu Bu. Udah ditanya Bu, penyebab anaknya kurang fokus saat belajar? Sudah Bu. Tapi dia lebih cenderung main gitu Bu. Berarti Ibu harus menentukan kegiatan anak itu gitu. Jadi harus diaturkan. Sebenarnya kembali lagi ya Bu ya kepada kita sendirinya. Kita sebagai ibu ya, orang tua tentu ingin anak kita tuh menuruti kita gitu, mudah diatur gitu. Sehingga kalau waktunya belajar, waktunya makan, waktunya main gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di akhir ini berantakan semua schedule dan jadwalnya, mungkin dari orang tuanya, mohon maaf ya Bu ya, mungkin dari kita sebagai orang tuanya yang lalai ya Bu ya. Mungkin untuk kedepannya kita lebih baik lagi ya Bu ya. Apakah cukup Ibu? Oh, cukup sekali Bu. Terima kasih Bu. Semoga kita baiklah untuk lebih baik lagi. Ya baiklah Bu, untuk pertanyaan terakhir kepada Ibu Putri Ramadhani, karena mengingat dan mempersingkat waktu kita ya Bu ya. Iya Bu. Baik, pertanyaan terakhir ini Bu dari saya. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh orang tua khususnya nih Bu untuk membantu perkembangan anak dalam perkembangan kognitifnya Ibu? Baik, terima kasih Ibu. Baik, apa yang bisa kita lakukan di rumah sebagai orang tua untuk perkembangan kognitif anak? Banyak sekali ya Ibu ya. Di antaranya mungkin kita bisa mengajak anak untuk bermain, belajar tentang tanggal gitu. Kita bisa mengajari anak tentang tanggal dan penanggalan gitu. Jadi hari ini tanggal berapa, hari besok tanggal berapa gitu. Jadi sesuai umurnya juga ya Bu ya. Terus menebak tekstur. Misalnya Ibu lagi masak-masak nih. Masak sayur, masak apalah yang keras-keras. Jadi tekstur itu bisa dipegang-pegangkan, bisa dirasakan ke anak. Ini gimana teksturnya Nak? Keras, apa lembek, apa gimana gitu. Jadi itu dengan hal-hal sederhana seperti itu tuh bisa meningkatkan perkembangan kognitif anak gitu. Jadi Ibu juga bisa mengajak anak bermain tebak-tebakan. Jadi
sangat banyak sekali kegiatan yang bisa ibu lakukan untuk perkembangan kognitif anak ini gitu. Selain itu ibu juga bisa bermain menghiasi dinding gitu, menghiasi dinding kamar anak ibu tuh, misalnya anak ibu suka menggambar-gambar, mencoret-coret gitu. Jadi biarkan dia berkreasi apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di otaknya ini dikeluarinnya gitu. Jadi diekspresikan melalui karyanya gitu, entah mau coret-coret gimana gitu. Tapi saat ibu melihat hasilnya mungkin insya Allah bisa, wah hebat ya anak saya gitu. Jadi ibu juga kasih reward anaknya. Ya mungkin itu ya Bu ya, saya cukupkan. Saya kembalikan kepada Ibu Putri. Bagaimana Ibu? Cukup? Cukup Ibu, terima kasih untuk ilmu barunya tentunya, dan sangat senang sekali untuk virtual kali ini. Baik, terima kasih Ibu. Iya, alhamdulillah. Iya, sama-sama. Nah, alhamdulillah akhirnya selesai juga acara kita, acara antara orang tua dan guru tentang konsultasi gitu. Saya sengaja menghubungi Ibu Putri dan Ibu Popi untuk tanya-tanya jawab santai, konsultasi perkembangan anak dan apa yang ingin ditanyakan gitu. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kita di Zoom kali ini, bagaimana kita sebagai orang tua itu tahu dan mengerti setelah pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Vita. Baik, mohon maaf ya Ibu Putri, Bu Popi, kita lanjutkan lagi Zoom-nya tadi terhenti karena habis waktunya ya Bu ya. Tidak terasa ya Bu ya, kita lama berbincang-bincang akhirnya waktunya habis gitu. Baik Bu, tadi sampai di kesimpulan ya. Jadi kita antara ibu dan orang tua itu, saya dan orang tua tentu itu ya Bu, harus menjalin hubungan kerjasama yang baik gitu. Mohon maaf Ibu Putri, bisa di-mute sebentar. Kita ada penutupan, pada kesimpulan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi intinya Bu, kesimpulan kali ini kita tentu memperbaiki lagi hubungan kita guru dan orang tua, sehingga apapun permasalahan dari sisi ibu, dari sisi saya, jadi bisa dibicarakan, bisa dikonsultasikan. Jadi semoga dengan pertemuan kita pada virtual Zoom ini dapat memberikan solusi di setiap permasalahan yang ada gitu. Paling tidak mampu untuk mengurangi dampak-dampak dari permasalahan yang sebelumnya gitu. Baiklah Ibu, sekian dari konsultasi kita pada kesempatan kali ini. Saya selaku Ibu Guru perwakilan dari TK, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih juga kepada Ibu Putri dan Ibu Popi yang telah memenuhi undangan virtual untuk konsultasi individu. Mohon maaf segala kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi untuk ilmu barunya Ibu. Ya, baik. Nah, alhamdulillah teman-teman semua dan Ibu, itulah penampilan praktek dari rancangan kegiatan parenting dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kami memilih untuk mempraktekkan rancangan hari konsultasi orang tua dan murid. Jadi kami bisa melaksanakannya virtual Zoom dengan berperan masing-masing gitu. Saya sebagai guru dan teman-teman saya Putri dan Popi menjadi ibunya. Alhamdulillah, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kegiatan praktek kami ini. Mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.